Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1, SMA Negeri 14 Bengkulu Utara. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Harap Tafia, sarjana pendidikan. Saya tempat dinas saya adalah SMA Negeri 1 Bengkulu Utara. Saya adalah PP Angkatan 9 yang akan mendampingi Pak Taufik sampai di 6 bulan ke depan ya Pak ya. Tapi sudah terlewati 1 bulan ya Pak ya, untuk mendampingi calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Adapun acara kita hari ini, sebelumnya kita rapaskan basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara sebenarnya presentasi Pak Taufik ini akan berjalan lancar, tidak mati lampu dan lain-lainnya ya, tidak terkendala dengan kendala teknis yang lainnya. Fungsi saya di sini adalah memfasilitasi diskusi CGP dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah dan lain-lain, karena di sini temanya adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, karena ini akan terlibat kita semua, baik itu kepala sekolah, CGP itu sendiri dan rekan-rekannya di sini, karena kita yang berhubungan dengan siswa ya. Jadi mau dibawa ke mahasiswa kita akan membicarakan di sini. Oke, sebelumnya juga itu tujuan diskusi kita tadi sudah saya terangkan di sini, dan berikutnya susunan dari acara pertemuan ini yaitu mengantar tujuan sudah ya saya berikan. Yang berikutnya merumuskan kalimat rumpang, nantinya akan ada kalimat rumpang yang akan diberikan oleh Pak Taufik, itu di atas sana sudah. Nanti Bapak Ibu yang akan melengkapinya. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Nah, di sini nanti CGP kita akan memberikan visi tentang guru penggeraknya ya, yang akan diberikan oleh Pak Taufik. Berikutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan terakhir adalah penutup. Oke. Di sini itu yang dapat saya sampaikan sebagai fasilitasi dari Pak Taufik. Mungkin waktu nanti berakhir sampai jam 11. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti sampai jam 11, karena paling tidak sampai selesai kalimat rumpangnya, karena Pak Taufik sudah membuat video. Oke, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah bisa menyediakan waktunya hari ini. Oke, kepada Pak Taufik dipersilakan untuk memberikan presentasinya.
Baik, terima kasih kepada Ibu Hera selaku pengajar kami yang hari ini telah telah membuka pertemuan sebagai fasilitator di sini dan menyampaikan apa saja tujuan dari diskusi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan di sini Bapak Ibu semuanya, saya Taufik Andi Santo tentunya, Bapak Ibu dan semua. Di sini kegiatannya adalah pendampingan individu yang kedua, yang mana dalam kegiatan kali ini adalah untuk bersama-sama mendiskusikan tentang visi dan cita-cita murid kita yang tujuannya adalah untuk melakukan perubahan dalam sekolah kita. Nah, di sini tentu saya ada visi yang sudah saya buat, yaitu terkait dengan visi guru penggerak, dan mana visi ini adalah kaitannya nanti apakah visi yang selaras dengan visi sekolah, dan tentunya visi yang akan kita diskusikan ini adalah nanti bisa memberi dampak yang positif ke depannya dan bisa memberikan sesuatu perubahan, yang mana perubahan ini adalah kita semua bersama-sama untuk mendukung pembelajaran yang menciptakan kegiatan yang menyenangkan di lingkungan sekolah kita. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya, dalam kegiatan ini saya akan membagikan kegiatan-kegiatan yang mungkin praktik baik untuk kita sama-sama, untuk sama-sama kita nantinya dapat Bapak Ibu semua ikuti. Dan kita langsung saja di sini, visi SMA Negeri 14 Maluku Utara ini adalah visi yang sudah terbaru, yang sesuai dengan KOSP yang saya susun di sekolah yang beberapa bulan yang lalu. Jadi dari visi-visi sekolah ini, ini tidak sama sepertinya dengan yang di depan. Karena yang di depan itu adalah visi yang tahun 2020 Bapak Ibu semuanya. Jadi yang visi yang ini adalah yang saya sesuaikan dengan kurikulum merdeka yang telah kita laksanakan, dan muatan-muatannya tentu tidak yang muatannya adalah yang mendukung untuk bagaimana pelajar kita, peserta didik kita dapat karakternya, dapat menghasilkan karakter anak kita adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sudah saya buat berapa bulan yang lalu terkait untuk kelengkapan KOSP kita, kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu adalah visinya mewujudkan generasi yang religius, berakhlak mulia, berkualitas dan berkebinekaan global. Nah, dari visi misi ini tentu jabarannya itu ada yang saya kira dalam berita Bapak Ibu semuanya. Nah, lanjut, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan impian kita dan murid-murid kita? Tentu kalau kita lihat dari profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita terapkan, kita berupaya untuk menimbulkan atau memberikan semangat, motivasi agar karakter peserta didik itu tumbuh, jiwa-jiwa atau profil pelajar Pancasila dari peserta didik kita itu akan bangkit. Dimana kalau kita lihat profil pelajar Pancasila itu ada dimensi Bapak Ibu semuanya, yaitu yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang pertama Bapak Ibu. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, dari muatan
profil pelajar Pancasila itu sudah saya kaitkan dengan visi sekolah kita. Bagaimana sekolah bisa mewujudkan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila itu dalam pembelajaran itu. Dan visi ini tentu visi sekolah, jika kita menerapkan dengan sungguh-sungguh, tentu nanti akan dapat mewujudkan apa saja impian kita, apa saja impian murid kita di masa yang akan datang. Dan nanti mungkin ada ya kita diskusi ya, nanti ada diskusi tentang apa yang kita inginkan. Maka nanti ada banyak tentang yang bisa kita ungkapi untuk mendapatkan cita-cita yang kita inginkan sesuai dengan visi sekolah. Seperti itu Bapak. Nah, kita lihat pengertian dari visi itu sendiri. Visi itu adalah salah satu tujuan ya. Salah satu tujuan ya adalah visi itu adalah mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi yang sekarang. Nah, visi ini membantu melihat kondisi saat ini ya Bapak Ibu sebagai garis start ataupun kita nanti akan membayangkan garis finishnya di mana. Nah, ini adalah yang akan kita capai. Nah, ini ya bisa kita ibaratkan kalau dalam suatu kompetisi lari, ya pelari itu dia bisa membayangkan bahwa di mana startnya, kemudian di mana finishnya. Jadi ketika kita memulai, tentu kita nanti akan melihat, akan membayangkan hasil akhirnya nanti seperti apa. Nah itu seperti analoginya seperti itu, dibalikkan seperti itu kayak itu semua. Ketika kita mau mencoba perubahan di awal, tentu hasil akhirnya nanti akan seperti apa. Kita sudah membayangkan anak nanti akan menjadi generasi yang religius, generasi yang mandiri, generasi yang kritis, kreatif dan lain sebagainya. Nah tentu ya ini ya yang menjadi dasar kita untuk bisa melakukan perubahan-perubahan kecil yang tujuannya adalah untuk perubahan di masa yang akan datang. Nah, untuk mewujudkan visi-misi sekolah tersebut, ya, visi sekolah yang sesuai dengan impian dan melakukan perubahan, maka perlu adanya pendekatan atau paradigma yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, pendekatan-pendekatan seperti inilah yang akan kita gunakan, Bapak Ibu. Tentu kalau kita cuma merencanakan tanpa ada pendekatan, kita tidak akan mendapatkan hal yang mudah gitu ya Bapak Ibu. Jadi harus ada pendekatan yang tepat ya, guna visi kita, visi bersama sekolah kita ini dapat terwujud. Nah, di mana pendekatan yang sudah saya pelajari selama beberapa minggu terakhir ini terkait dengan pendidikan guru penggerak. Salah satu pendekatan itu adalah inquiry apresiatif. Ini adalah yang saya pelajari di modul 1.3. Nah, di mana inquiry apresiatif ini adalah bisa dikatakan suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif kerjasama ya Bapak Ibu untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang dan dalam suatu organisasi ya tentunya di sekolah ya maupun dalam dunia. Nah sekitarnya baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Nah ini adalah yang mencetuskan adalah Copywriter dan Whitney tahun 2005 dalam bukunya. Nah inti dari inquiry apresiatif ini ya, ini adalah mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah dilaksanakan atau yang ada di sekolah kita dan mencari cara bagaimana mempertahankan atau meningkatkannya kembali.
mana sekolah kita sudah melaksanakan hal-hal yang baik di sekolah, baik itu tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan pembelajaran siswa, itu sudah baik. Tentu dalam hal ini dengan pendekatan teori kita berupaya untuk mempertahankannya itu seperti apa, kemudian bagaimana cara meningkatkannya. Nah, terkait dengan pendekatan teori ini, Bapak Ibu semua, ada langkah-langkahnya, di mana langkah-langkah ini sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, langkah-langkahnya sebenarnya banyak. Ada yang menggunakan bagja, kemudian ada yang menggunakan metode atap, kemudian ada yang menggunakan di modul itu saya lupa namanya. Nah, semua itu adalah solusi bagaimana cara merencanakan. Nah, ini perencanaannya adalah yang saya ambil adalah tentang bagaimana menggunakan langkah utama dalam bagja. Nah, bagja ini Bapak Ibu mungkin belum tahu semua, karena saya juga baru tahu di pendidikan guru penggerak ini. Nah, bagja ini kalau dalam bahasa Sundanya ini adalah berarti bahagia. Jadi pencetusnya adalah para pemikir pendidikan yang kebetulan mungkin dari Jawa Barat yang paling banyak. Jadi membuat sejenis suatu kata yang unik untuk jadikan metode pendekatan atau langkah-langkah pembelajaran perencanaan yang baik. Di sini adalah perencanaannya adalah menggunakan bagja. Nah, bagja itu sebenarnya sebuah akronim, singkatan. Nah, singkatannya seperti apa? Itu adalah ada 5 huruf, Bapak Ibu semuanya. B, A, B, C, A. Nah, ini yang digunakan dalam implementasi dalam proses inquiry apresiatif untuk mempertahankan dan meningkatkan suatu proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, yang pertama ya, kita kenali dulu bagja itu apa. B-nya itu adalah pertanyaan umum. Nah, di sini dalam membuat pertanyaan umum ini adalah sebagai pemantik suatu visi yang akan kita buat atau kegiatan yang akan kita buat di sekolah itu seperti apa. Harus ada pemantik pertanyaan utama. Nah, jadi ada yang pertama buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, ya. Ambil pelajaran ini adalah kaitannya dengan bagaimana kegiatan yang di sekolah yang bisa kita rencanakan, kita buat strateginya. Ambil pelajaran ini adalah langkah yang sudah ada sebelumnya dan kita buat suatu strategi. Kemudian masuk ke gali impian ya. Nah, ini adalah setelah kita membuat ambil pelajaran tadi, kita tuh membayangkan kira-kira apakah dengan kegiatan ini bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran yang baik untuk anak atau apapun itu. Jadi kita gali apa saja impian yang bisa kita tentukan. Kemudian jabarkan rencana. Nah, dari setelah kita memimpikan semua, kemudian kita membuat rencana-rencana yang akan kita laksanakan. Dan lanjut ke atur eksekusi, yaitu pelaksanaan. Nah, di situ adalah pelaksanaannya bagaimana, siapa yang akan bertindak di dalamnya, siapa yang akan ikut campur di dalamnya, dan bagaimana nanti dampaknya, apakah berhasil atau dalam pelaksanaannya ada kendala. Nah, tentu dengan bagja ini saya telah membuat suatu visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak yang saya buat atau saya susun ini adalah terkait dengan peserta didik, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan kreatif dan berwawasan global. Nah, di sini sebenarnya kaitannya adalah saya mengambil tema ini atau visi ini adalah lebih menekankan pada profil pelajar Pancasilanya agar dapat kita sama-sama terapkan di sekolah kita. Itu visi yang saya buat dalam visi guru penggerak ini. Jadi visinya ringan-ringan saja, tidak perlu saya buat yang
mungkin menyusahkan saya nantinya, jadi saya buat ya insya Allah ringan atau mudah kita laksanakan. Nah kemudian dari misi itu saya mengangkat sebuah prakarsa perubahan. Ya, saya buat saya analisis yang apa yang dibutuhkan sekolah kita ini. Itu saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah kalau kita lihat di sekolah kita ini kan memang anak-anaknya gaya belajarnya yang luar biasa, dan kita tidak bisa menjudge anak kita itu tidak bisa. Tapi anak kita itu perlu tindakan bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan supaya anak itu bisa sedikit kreatif. Memang ada anak kita yang sudah kreatif ada, tapi tidak semua bisa kreatif. Tapi kita berupaya untuk bagaimana caranya mewujudkan peserta didik atau siswa kita timbul rasa kreatifnya dalam pembelajaran. Seperti yang kita laksanakan sebelumnya, kita sudah melaksanakan berbagai tindakan untuk mewujudkan kreativitas anak dalam proyek P5 kita. Salah satunya itu hanya beberapa yang menunjukkan jiwa kreatifnya. Jadi kita upayakan dengan pembelajaran yang di kelas, bagaimana caranya anak kita untuk bisa menimbulkan kreativitasnya. Kreatif tidak harus membuat suatu hasil karya, tapi kreatif adalah bisa menyelesaikan suatu pembelajaran. Ketika mendapatkan permasalahan dan pembelajaran, dia kreatif menunjukkan berbagai solusinya di dalamnya. Jadi acuan kita kreatif ini adalah kreatif yang sederhana saja dulu di dalam kelas. Kalau kita membuat anak suruh kreatif membuat suatu hasil karya yang luar biasa, tentu anak kita ini luar biasa juga responnya untuk melakukan penolakan. Tapi kreatif dalam pembelajaran tentu itu yang kita sebagai guru untuk bagaimana menimbulkan ya anak-anak dapat mengerjakan soal dengan baik dengan ide-ide mereka, jawaban yang kreatif. Ya, itu yang bisa kita buat. Yang sederhana saja. Kalau lebih bagusnya ya kita buat anak yang kreatif itu kan anak yang bisa membuat hasil karya-karya yang luar biasa. Oke. Nah, ini adalah tahapan dalam baktianya Bapak Ibu semuanya sesuai dengan prakarsa perubahan. Nah, di mana tahapan ini ya, kalau kita rencanakan ya, tahapan bakti ini adalah perencanaan kita untuk bagaimana kita melaksanakan visi perubahan di dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini saya fokusnya adalah sesuai dengan prakarsa perubahannya dan mewujudkan selanjutnya kreatif dalam pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Jadi yang pertama kita buat pertanyaan pertama dulu. Ya, pertanyaan pertama itu apa saja Bapak Ibu? Apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan siswa atau peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Nah, tindakannya atau penyelidikan yang dapat kita lakukan itu adalah meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, dan menggali potensi siswa yang sesuai dengan minat bakat masing-masing siswa. Nah, selama ini tentu kita melihat ya anak-anak didik kita seperti apa, ya kita memberikan motivasi, tentu kita harus lebih giat lagi. Nah, kemudian bagaimana cara atau strategi membiasakan siswa agar menjadi kreatif dari sebelumnya? Nah, di sini tentu dengan menanamkan rasa syukur ya kepada siswa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menuntut peserta didik dalam kolaborasi atau kerjasama dalam pembelajaran ya, dengan metode pembelajaran. Di sini saya mengambil kalau di matematika itu ada role play, di mana role play ini adalah bermain peran Bapak Ibu semuanya.
Mungkin di pelajaran lain ini banyak sekali Bapak Ibu, ya. Ada yang bermain kartu, bermain diskusi kooperatif, tipe jigsaw dan lain sebagainya. Nah di sini saya mengambil kalau matematika ini adalah bermain peran, di mana peserta didik dalam pembelajaran matematika ini saya minta untuk berperan sebagai guru ketika selesai melaksanakan presentasi diskusi. Ya, bagaimana cara anak itu menjelaskan, bagaimana cara anak tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian dibagikan kepada rekan-rekan yang lain. Dan rekan-rekan yang lain adalah menjawab bagaimana cara solusi itu. Nah, yang anak yang ditunjuk untuk menjadi role play ini di depan, ini akan menjadi perannya sebagai guru, membantu menjelaskan di depan siswa yang lain. Jadi di sini sudah saya coba dan memang hasilnya belum nampak, cuman anak sedikit mau untuk berbicara di depan. Ya. Anak sudah bisa bicara di depan, walaupun hanya yang perempuannya. Yang laki-laki mungkin ya memang ada mungkin butuh kebiasaan yang selanjutnya. Nah, tahapannya selanjutnya A, ambil pelajaran. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, ya, untuk angkanya. Tindakan apa yang dilakukan agar siswa kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan? Nah, tindakan atau penyelidikannya itu adalah mencari referensi. Kita sebagai guru, ya, Bu. Jadi mencari referensi dan berbagai sumber tentang metode pembelajaran yang menyenangkan. Ya, sebenarnya tidak hanya menggunakan metode role playing, tapi bisa juga menggunakan kooperatif yang lain-lain. Ya, jadi saya hanya menjatuhkan satu, tapi nanti bisa yang lainnya bisa diaplikasikan. Kemudian menggali informasi atau wawancara. Ya, kita menggali informasi atau wawancara terhadap siswa kita, rekan-rekan guru kita. Kira-kira pembelajaran apa sih yang menyenangkan untuk anak? Kita saling berbagi pengalaman. Kemudian survei pengalaman, ya, dan pendapat dari rekan guru atau informasi yang lainnya. Nah, kemudian apa saja daya dukung yang tersedia? Nah, di sini daya dukungnya kebetulan sudah banyak sebenarnya, terbaik sarana prasarana, ya. Nah, hanya saja nanti dalam ini adalah melengkapi, ya, tindakannya adalah melengkapi dan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Kemudian daya dukung kita termasuk kita sebagai guru di sekolah kita ini, ya, kita sama-sama bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas kita di sekolah. Tentu kalau kita bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan itu ada dampak baiknya. Kemudian lanjut ke tahapan yang ketiga adalah G, gali mimpi. Nah di sini, ya, untuk gali mimpi ini ada pertanyaan pertamanya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Nah, kebiasaan-kebiasaan baru itu apa? Nah, tindakannya atau penyelidikan yang bisa kita lakukan adalah menjalin kerjasama atau kolaborasi antar teman dalam meningkatkan kreativitas, ya, melalui pembelajaran. Nah, pembelajaran yang menyenangkan yang bisa membuat peserta didik nyaman dan senang. Nah, di sini tentunya ada seperti apa bentuk kegiatan, ya, lanjut ke pertanyaan. Seperti apa bentuk kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menguatkan peserta didik? Nah, saya mengambil satu metode, ya, metode di sini yang saya ambil di matematika ini adalah pembelajaran dengan menggunakan model atau metode pembelajaran role playing, bermain peran. Dan ini mungkin di pelaksanaan akan bisa berubah lagi sesuai dengan kebutuhan anak di kelas nanti. Hari ini kita bermain peran, besok kita bermain posisi. Ya, biasanya kita nembak angka 1 jelaskan, angka 2 jelaskan. Itu salah satu metode yang bisa membuat anak aktif semua. Kemudian apa dampak positif
jika pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut terwujud dengan baik gitu ya. Nah, ini tindakan atau pendidikan yang bisa kita lakukan adalah apa yang akan kita rasakan nanti adalah terwujudnya karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan peserta didik akan menjadi lebih kreatif dalam pembelajaran. Seperti itu dari dampak positif yang akan didapatkan Ibu. Nah, lanjut untuk jabarkan rencana. Di sini pertanyaan untuk jabarkan rencana ini adalah tindakan apa saja yang mendukung terwujudnya peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan. Nah, tindakan atau pendidikannya adalah merincikan menjadwalkan kegiatan yang apa saja yang wajib diberikan. Nah, ini adalah sesuai dengan jadwal kita mengajar Bapak Ibu semuanya. Dan itu nanti bisa kita jadwalkan ulang untuk kegiatan-kegiatan yang kira-kira akan kita laksanakan di kelas dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, di sini adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran yang menyenangkan tentunya. Kemudian mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah aktualisasi peserta didik. Nah, kita lihat ekstrakurikuler ini adalah hal yang atau kegiatan yang paling suka sama anak-anak sebenarnya. Jadi dengan kegiatan yang aktif, kreatif itu tadi, dengan ekstrakurikuler kita ambil sisi positifnya. Bagaimana kita optimalkan ekstrakurikulernya, baik itu ekstra olahraga maupun ekstra yang tentang sains ya. Nantinya itu bisa meningkatkan kreativitas anak dalam pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian bagaimana menjaga konsentrasi dan semangat baik guru dan peserta didik untuk dapat terus membimbing kepada peserta didik agar lebih kreatif. Nah, di sini tentu kita nanti sebagai pemangku kepentingan di sekolah ya Bapak Ibu semua akan memberikan apresiasi ya, nantinya akan memberikan apresiasi atau reward kepada guru, pembimbing dan peserta didik yang berprestasi. Kita nanti akan upayakan seperti itu. Tapi kita berharap dulu, kita usaha ya, tunjukkan potensi kita dulu. Nanti insya Allah yang namanya penghargaan apapun itu, jika nanti kita ada rezekinya pasti akan sekolah akan diserahkan, akan kita beri reward. Ya, terkait dengan itu lanjut lagi. A, atur eksekusi. Yang terakhir langkahnya sudah kita laksanakan, kita atur eksekusinya. Nah, ini pertanyaannya adalah siapa saja yang bisa mengarahkan dan memantau saya. Dalam ini adalah kita semua sebenarnya Bapak Ibu semuanya dalam menunjukkan peserta didik yang kreatif melalui pembelajaran menyenangkan. Nah, di sini ada tindakan yang memantau ini adalah mengajak semua rekan guru sejawat, kepala sekolah, kemudian orang tua peserta didik ya, untuk mengobservasi hal-hal yang sudah dikerjakan ya, di mana observasi ini adalah kegiatannya bisa per semester, bisa per triwulan ya. Jadi tergantung dari kebijakan kita untuk melakukan observasi bersama. Kemudian di sini ya ada refleksi bersama dengan rekan guru. Jadi refleksi ini adalah kegiatan yang bisa kita lakukan mungkin 2 mingguan atau bulanan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Dan siapa saja yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan rencana ini? Ya tentunya semua stakeholder yang ada di sekolah yang terlibat dalam pembelajaran di sekolah terkait dengan fungsinya ya dan tanggung jawabnya. Nah, di sini adalah semua stakeholder ini bertanggung jawab penuh ya, sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam mencapai tujuan bersama ya, sesuai dengan apa yang akan kita capai di akhirnya nanti. Baik Bapak Ibu semua, itu tadi alur kerja atau prakarsa perubahan yang sudah saya tuangkan di dalamnya terkait bagaimana kita akan mewujudkan
pembelajaran yang menyenangkan anak guna untuk meningkatkan atau mewujudkan kreativitas anak. Tentu kita sama-sama Bapak Ibu mengadopsi seperti ini agar bisa kita laksanakan di kelas kita. Nah, di sini ada kalimat penumpang yang tujuannya adalah untuk sama-sama Bapak Ibu isi, ya Bapak Ibu isi, yaitu tentang cita-cita untuk murid kita sebagai pendidik di sini. Nah, di sini ada 6 pertanyaan Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana kita harus bisa mengisinya, ya. Jadi saya akan membantu Bapak Ibu semua untuk kalimat penumpang ini adalah hal-hal yang kita impikan, hal-hal yang kita rasakan, hal-hal yang akan kita pandang ke depan, bagaimana yang kita bayangkan ke depannya nanti. Jadi untuk hari ini tentu kita nggak mungkin belum terbayangkan, tapi ketika kita mencoba membayangkan tentang murid kita di masa yang akan datang, kita nanti akan mendapatkan gambaran. Saya tuh pengen muridnya yang seperti ini, murid yang luar biasa, murid yang memiliki budi pekerti yang luhur, ya, dan lain sebagainya. Atau murid kita itu seperti apa sih sekolahnya di sekolah kita, ya, intinya budi pekertinya seperti apa. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kalimat penumpang ini bisa nanti akan kita simpulkan menjadi suatu visi kita, mendukung visi kita untuk mewujudkan peserta didik kita yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kita fokus ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semua. Nah, baik, mungkin saya langsung saja untuk mengisi kalimat penumpang ini Bapak Ibu semuanya. Saya minta untuk sama-sama, ya, diisi dari 1 sampai 6. Tapi dari yang pertama nanti tolong Bapak ada pennya semua, ya. Oke, kita mulai yang pertama, ya. Nanti kita tempel di papan plano ini. Kalau kita bilang ini planonya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan tempelkan di sini. Pakai ini. Iya, kayak nomor ya, Pak? Iya. Nomor 1 dulu, Pak. 1 warnanya sama. Oke, dari nomor 2 warna hijau. Saya mau menginginkan murid yang apa? Yang nomor 1 dulu. 1 dulu. Iya, 1 dulu semuanya. Jawab nomor 1. Beberapa kata saja nggak apa-apa. Kalau panjang-panjang nanti luar biasa ini. Kalau saya misalkan gini, saya gambarkan ya Bapak Ibu semua. Kita memiliki murid yang memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Itu yang sederhana saja. Sudah. Jadi Bapak yang sudah silakan tampilkan saya dapat di papan belakang. Iya. Kalau yang sudah silakan tempel di papan plano. Nanti kita buat kesimpulannya. Nanti pertanyaan kedua warna lain. Oke, hijau. Nah, bisa membedakan. Oke. Untuk kedua, kita percaya bahwa kita adalah sebagai apa? Memiliki karakter apa? oke, nanti kita kedua. Gak usah dipikirnya, pusing. Yang simpel-simpel aja Bapak Ibu, biar Buat nanti sesuai Bapak Ibu dengan enggak. ya, menurut Bapak Ibu aja ya. Kalau Bapak pikirnya luar biasa nanti, waduh, saya tidak luar biasa. Bingung nanti. Kita percaya bahwa murid adalah anak yang mau belajar, siswa yang memiliki niat belajar. Oke, lanjut yang ke-6. Kita
dan warga di sekolah ini paham bahwa pahamnya ini paham apa? Ini fokusnya ke murid kan ya? Ke murid. Ini adalah cita-cita murid. Murid ya. Murid kita. Paham bahwa murid itu seperti apa gitu. Iya. Murid kita tuh pribadinya seperti apa, orangnya seperti apa. Jadi itu bisa langsung di. Kita bisa kalau menurut desa yang fokusnya. Tidak ada. Ini Dari nomor 1 tadi untuk murid. Iya, bisa untuk kita juga kan. SMP juga seperti Oke, sambil dimakan apa gitu? Oke, terkait dengan kalimat yang tentang yang sudah kita isi tentang cita-cita untuk kita, tentu sini sudah ada Bapak Ibu semua, ya, sudah ada isian-isian yang sudah kita buat. Nah, kita mulai dari pertama. Ini, ya, yang pertama ceria dan beradab. Tentu anak kita dalam belajar harus ceria, ya. Dan beradab itu memiliki akhlak yang baik. Oke, bisa. Kemudian berakhlak mulia, santun dan disiplin. Ini luar biasa juga. Karena sesuai dengan profil pada Pancasila, akhlak mulia adalah bagian dari utamanya. Yang pertama, santun dan disiplin itu adalah bagian dari akhlaknya. Ya. Kemudian mau belajar, ini adalah dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu semua, ya. Kaitan kita adalah di sini. Impian kita semua adalah di profil pelajar Pancasila. Ya, muaranya kita semua ke situ. Bagaimana cara meningkatkannya? Nah, kita ada di sini. Apa semua yang kita cita-citakan adalah muatannya adalah tentang pelajar Pancasila. Mau belajar, itu adalah motivasi mereka untuk bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran. Ya, dan ini tentu adalah yang mendorong mereka untuk mau belajar. Salah satunya adalah di profil pelajar Pancasila adalah mandiri. Ya, dalam hatinya tergerak untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian saya memimpin murid yang punya akhlak yang baik. Oke, akhlak yang baik ini adalah keterkaitannya dengan berakhlak mulia. Memimpikan ya. Oke. Memimpikan. Itu ada keterkaitan dengan berakhlak mulia. Nah, bahagia tanpa tekanan dengan memperhatikan nilai-nilai etika. Etika itu juga salah satu dari akhlak mulia. Jadi secara umum ya Bapak Ibu semua itu sudah dapat di menghargai waktu, disiplin. Ya, menghargai waktu ini adalah dalam kaitannya bagaimana menciptakan suatu profil pelajar Pancasila yang kita terapkan, ada mandirinya, ya. Kemudian kita dalam pendidikan global dalamnya itu bisa masuk juga. Ketika disiplin, tentu adalah nilai dari keimanan kita. Ya, kalau kita bersyukur, tentu kita akan melakukan segala sesuatu kegiatan itu dengan disiplin waktunya. Ya, ketika kita telah diberi, tentu kita akan bersyukur. Oke, jadi yang nomor 1 ini adalah dapat kita plotkan, ya. Intinya kita memimpikan murid yang memiliki akhlak atau ya akhlak mulia dan religius tentunya. Memang kemudian ada juga yang mandiri dari Bapak Ibu sendiri. Nilai-nilai. Ya. Dan ada 2 nilai, 3 nilai ya. Jadi 3 nilai ini yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah aset masa depan yang berharga. Iya. Karena 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak murid kita nanti akan jadi
harapan di sini memajukan daerah sini, ya, di desa kecamatan Air Padat ini khususnya, dan nantinya adalah untuk di utara. Kemudian anak yang hebat, ya pastinya kita anak kita nanti adalah yang kita harapkan adalah anak yang hebat. Kemudian sosok yang berpotensi, ya. Kemudian mempunyai kemampuan belajar yang baik. Jadi secara umum nomor 2 kita percaya bahwa murid adalah anak yang bisa kita arahkan memiliki karakter, di mana dia adalah memiliki potensi, bakat, kemudian belajar yang baik, ya. Kemudian dia adalah anak-anak hebat, calon untuk lulus masa depan. Ya, ini yang nomor 2 dapat kita jelaskan. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, oke, kita sama-sama lihat, ya. Ada, kemudian pendekatan pembelajaran, ya, kemudian sikap dan akhlak, ya, akhlak dan kedisiplinan, ya, kemudian saling menghargai antar sesama, baik guru mungkin ke warga, ya. Kemudian mengutamakan hak siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keagamaan. Ya, di sini adalah utama kita adalah seperti itu, ya. Anak perlu kita utamakan apa? Adabnya, akhlaknya, ya. Adab sama akhlak itu sama, ya. Kemudian pendidikan belajar kita. Makanya saya tadi ada visinya adalah model pembelajaran yang menyenangkan. Itu terserah pendekatannya seperti apa, ya. Jadi ada kedisiplinan. Nah, disiplin ini adalah kesadaran mereka, ya. Selain akhlak, disiplin juga kita utamakan bagaimana anak itu bisa disiplin, anak itu bisa memiliki akhlak. Kemudian ilmu pengetahuan yang akan didapatkan di sekolah kita, tentu anak kita utamakan setelah dari sini ada ilmu yang didapatkan, terlebih tentang nilai agama, religiusnya, seperti itu. Dan yang lainnya tentunya adalah menghargai sesama kita, ya, saling menghormati tentunya. Jadi dengan kata lain, di sekolah kita menginginkan atau mengutamakan, ya, siswa yang memiliki adab, ya, pembelajarannya dengan pendekatan pembelajaran yang tentu dibutuhkan oleh anak didik kita sesuai dengan belajar atau pembelajaran yang berpihak pada siswa dan sikap dan akhlaknya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dirinya berpotensi. Iya, anak-anak itu sebenarnya ada potensinya, tapi hanya itu masih malu-malu untuk mengeksplor kemampuannya. Oke, jadi dari ini, ya, dari nomor 4 kalimat rumpangnya ini adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya, budi pekerti, akhlak mereka perlu diperbaiki, ya. Datang sekolah perlu memperbaiki akhlak, kemudian dia memiliki potensi tentunya, ya. Yang memandang guru adalah yang luar biasa, ya. Di mana di sekolah ini tentu, ya, guru memberikan pembelajaran itu adalah bagian yang terpenting bagi mereka. Mengisi jadwalnya itu adalah bagian yang terpenting. Kemudian bahagianya mereka itu perlu kita arahkan. Kita selalu perhatikan mereka. Dan anak juga yakin bahwa anak ini butuh pendekatan-pendekatan khusus untuk mereka termotivasi belajarnya, ya. Jadi inilah yang kita citakan untuk kita sebenarnya melalui dengan kita sendiri sebagai guru, ya. Dari 6 kalimat rumpang ini, ya, semuanya adalah mengarahnya ke profil pelajar Pancasila, ya. Nah, dari apa? Kita lihat, ya. Kita lihat di sini. Cita-cita murid kita dan cita-cita kita, ya, cita-cita yang kita harapkan untuk murid kita. Dari impian kita menginginkan murid yang mau belajar, beradab, berakhlak, ya.
kemudian menghargai waktu, disiplin ya. Kemudian kemampuan anak kita ini sudah luar biasa. Dia bisa dikatakan memiliki potensi-potensi dalam diri mereka. Jadi kita sebagai tujuan akhir kita melakukan pembelajaran, potensi anak itu nanti akan kita lihat di masa yang akan datang. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu ya. Nah, kemudian sesudah kita mau ini ya, melihat potensinya, percaya kita utamakan apa saja itu tadi ya. Dalam hal mewujudkan program pelajar Pancasila ini, tentu hal-hal yang baik, mulai dari pendekatan, akhlak yang perlu kita tekankan ya. Dan kesadaran kita tentu ya, mereka memiliki potensi ya, potensi dan bakat-bakat akhlak mereka yang perlu kita gali, perlu kita perbaiki, perlu kita tingkatkan yang lebih baik. Dan yang selanjutnya adalah kita sebagai guru tentunya itu impian kita, yakin bahwa semuanya itu adalah muaranya dari kita juga. Kita tunjukkan potensi kita ya, sebagai guru mengajar dengan baik sesuai dengan tupoksi ya. Anak menginginkan perubahan, kita juga menginginkan perubahan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita untuk menciptakan karakter profil pelajar Pancasila ya. Jadi kembali lagi, apa cita-cita sekolah kita? Kita lihat ke sekolah, visi sekolah yang kita buat ya. Ini sebenarnya saya dan Pak Eko sudah saya tanyakan ya, hanya saja belum disosialisasikan yang tahun ini. Jadi untuk mendukung kurikulum Merdeka Belajar, di mana visi sekolah kita atau cita-cita sekolah kita adalah mewujudkan generasi yang religius, ya, berakhlak mulia, berkualitas dan berkebinekaan lokal. Nah itu semua adalah nilai-nilai yang terkandung dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi di sini yang kita impikan tadi Bapak Ibu semua, ini adalah impian-impian kita. Anak kita mau berakhlak mulia, anak kita mau berdisiplin, ya disiplinnya bagus. Anak kita mau belajar, kita mau menunjukkan pribadi yang hebat, guru yang hebat. Kemudian kita mau menunjukkan bahwa anak-anak kita potensi. Berarti kita harus sama-sama mendukung. Tujuannya apa? Profil pelajar Pancasila anak itu bangkit, ya. Dari 6 dimensi 4 aja lah berarti. Ya. Kreatif dan bernalar kritis ini nanti nyusul. Yang 4 ini mandiri, gotong royong, berkembang, berbagi, mana betapa ini yang sudah ditekankan ini dan bagus. Insya Allah anak nanti ini akan nyusul yang baik. Ya. Nah kemudian ini, apakah visi Anda sudah sesuai dengan visi SMA Negeri 14 Utara? Sudah sesuai. Sudah selesai. Nah, Kayaknya pertanyaan kita itu apa semua? sini semua, ya. Visi kita, visi Anda itu visi kita. Ya. Jadi visi kita yang kita buat ini, tentu saya tadi kan punya visi mewujudkan pelajar dan peserta didik yang beriman dan bertakwa, kreatif dan berwawasan global. Nah kita lihat apakah dia sesuai dengan visi sekolah. Karena saya mengambil intisarinya dari sana, saya angkat untuk jadikan visi kurikulum. Dan kita kolaborasikan di sini. Ya, di sini tentu Bapak Ibu tadi memimpikan yang ini. Ternyata menjurus ya, ada ke religius, akhlak anak kita, akhlak mulia. Kemudian bermandiri, menciptakan generasi yang hebat. Ya, untuk masa depan. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, kita ulang lagi, apakah visi Anda sudah sesuai dengan visi SMA 14? Sesuai. Secara umum garis besar sesuai ya. Mungkin ada yang sedikit lengkis, mungkin itu melengkapi ya. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kita selaraskan dengan ini. Kita tadi menginginkan yang peserta didik yang memiliki adab, religius, kemudian berkepribadian ya, ceria. Dan itu pun ya tentu dengan visi sekolah kita menciptakan generasi yang religius, generasi yang berakhlak mulia,
ya, dan berwawasan global, berkualitas dalam pembelajaran tentunya. Nah, berkualitas itu banyak Bapak Ibu, mulai dari anak kreatif, inovatif, anak yang memiliki potensi dan lain sebagainya. Jadi ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Oke, kalau setuju kita sama-sama mendukung dari kegiatan visi misi yang sudah kita buat. Ya, visi yang saya buat, kemudian visi yang dikaitkan dengan cita-cita konferensi ini, dan visi sekolah sebagai payung utamanya. Oke, kira-kira adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita saat ini? Untuk saat ini? Oke, ada yang menyampaikan satu kata aja, cukup atau gimana? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu yang saya hormati Ibu PP Guru pendamping dari Pak Taufik. Saya mewakili, mungkin ada juga yang mau menyampaikan. Saya rasa dari apa yang dijelaskan Pak Taufik tadi, menurut saya sudah sangat tepat ya. Dengan sebuah materi seperti ini dikaitkan dengan isi dan misi kita sudah sangat sesuai. Kemudian dengan saya juga menyampaikan Ibu PP, alhamdulillah saya secara pribadi sangat mengapresiasi, sangat bangga dengan SMA 14 ini telah menghadirkan satu orang yang lulus guru penggerak. Karena menurut saya guru penggerak ini kalau dikatakan sebagai ajang bergengsi, Bu. Karena yang seleksinya itu saja prosesnya tidaklah mudah. Iya. Semoga dengan kehadiran Pak Taufik Adi Susanto sebagai guru penggerak di sekolah ini, Bu, memberikan warna, memberikan perubahan. Karena dengan iklim dan suasana sekolah kita saat ini itu sangat jauh dibandingkan dengan sekolah lain, Bu. Ya, jujur saja, Bu, ya. Apalagi sekolah ini notabene sekolah baru dengan lingkungan masyarakat yang masih satu suku. Harapan saya Pak Taufik semoga memberikan dampak ya Pak Taufik sebagai guru penggerak. Saya tadi apa yang dijelaskan Pak Taufik ini sudah mendapat ilmu baru ini, Bu. Seperti apa yang disampaikan seperti inquiry apresiatif tadi, baru mendengar saya juga. Kemudian yang namanya Bakja tadi ini sangat menarik, ada kolaborasi, ada metode pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itu sudah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya kepada Bapak Rifki yang pada kesempatan ini telah mewakili dengan rekan-rekan yang lain ya terkait dengan visi sekolah yang kita buat tadi dan pembelajaran yang kita